Saya akan mempresentasikan IPS kelas 6 tema 6 subtema 2 tentang perilaku yang mencerminkan sikap mempertahankan kemerdekaan. Mempertahankan kemerdekaan dapat ditunjukkan dengan sikap yang dicerminkan melalui perilaku. Ayo kita pelajari sikap mempertahankan kemerdekaan dan perilaku yang mencerminkannya seperti berikut ini. Sikap mempertahankan kemerdekaan ada 3. Yang pertama, cinta tanah air. Perilaku yang mencerminkan sikap mempertahankan kemerdekaannya yaitu melestarikan budaya bangsa, hidup rukun dan gotong royong, menjaga kelestarian lingkungan, menuntut ilmu dengan sungguh-sungguh, dan menciptakan kerukunan antar umat beragama. Yang kedua, membina persatuan dan kesatuan. Perilaku yang mencerminkan sikap mempertahankan kemerdekaan, berteman dengan siapa saja, tidak memaksakan kehendak orang lain, membersihkan lingkungan bersama-sama, mau mempelajari kesenian dari daerah lain, dan menolong siapa saja tanpa membedakan suku. Yang ketiga adalah berkembang. Perilaku yang mencerminkan sikap mempertahankan kemerdekaan, bersedia menolong dengan harta, dengan tenaga, dengan pikiran, mau mengalah saat bermain dengan adik, membantu tetangga yang terkena musibah. Peran siswa dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Yang pertama, mengembangkan rasa toleransi antar teman. Yang kedua, bermain dengan teman tanpa mempedulikan perbedaan suku, bangsa, agama, budaya, dan ras. Yang ketiga, saling menghormati dan menghargai antar sesama teman. Yang keempat, mengutamakan kepentingan bersama daripada kepentingan sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Abdul kelas 6A. Ini saya akan mempresentasikan tentang proklamasi kemerdekaan. Proklamasi merupakan puncak perjuangan bangsa Indonesia untuk mencapai kemerdekaannya. Dengan proklamasi berarti bangsa Indonesia mendapat kebebasan untuk menentukan nasibnya sendiri sebagai bangsa yang berdaulat. Proklamasi kemerdekaan Indonesia dilaksanakan pada tanggal 17 Agustus 1945 tahun Masehi menurut tahun Jepang, yang dibaca oleh Soekarno dan didampingi oleh Bung Hatta, bertempat di Rumah Hibah di Faras bin Said di Jalan Kebangsaan Timur. Kemerdekaan Indonesia ditandai dengan adanya pengadaan naskah proklamasi. Sakral ini menjadi peristiwa paling bersejarah sekaligus awal mula pembentukan NKRI. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yusuf Fauzi dari kelas 6A. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang peran Indonesia di ASEAN. Peran Indonesia di ASEAN yaitu 1. Penggagas lahirnya ASEAN. 2. Meluncurkan gagasan pembentukan Komunitas Keamanan ASEAN. 3. Menjadi penengah konflik dan perang. 4. Kerjasama produksi makanan halal. 5. Menganjurkan adanya pentas seni antar negara. Peran Indonesia di ASEAN. 1. Penggagas lahirnya ASEAN.
Indonesia menjadi salah satu penggagas lahirnya organisasi ini. Kala itu, Indonesia diwakilkan oleh Menteri Luar Negeri Adam Malik dengan visi Indonesia membentuk ASEAN yang mampu membuat kawasan Asia Tenggara berdiri di atas kaki sendiri dan mempertahankan diri dari pengaruh negatif di luar kawasan. Yang kedua, meluncurkan gagasan pembentukan komunitas keamanan ASEAN. Berdasarkan buku PKN, PEN, kewarganegaraan, terbitan Grasindo, Indonesia juga meluncurkan gagasan untuk membentuk komunitas keamanan ASEAN. Hal ini disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Indonesia kala itu, Hasan Wirayuda. Yang ketiga, menjadi penengah konflik dan perang. Dikutip dari buku PKN Harmoni Berkebangsaan karya Rani R. Mohidiarta, peran Indonesia dalam ASEAN di bidang politik, yakni menjadi penengah dalam konflik dan perang sipil di Kamboja. Indonesia mengundang 4 fraksi Kamboja yang bertikai untuk melakukan pertemuan di Jakarta. Dalam pertemuan itu, mereka membahas perdamaian dan pemulihan hubungan. Dari sana, pertemuan berlanjut ke konferensi Paris untuk Kamboja yang diikuti oleh 19 negara. Indonesia dan Perancis menjadi pemimpin konferensi tersebut. Dari pertemuan itu dihasilkan keputusan pembentukan Dewan Nasional Kamboja demi mengakhiri konflik. Yang keempat, kerjasama produksi makanan halal. Indonesia bekerja sama dengan Singapura, Malaysia, dan Brunei Darussalam dalam penanganan dan produksi makanan daging halal. Dari kerjasama ini dihasilkan pedoman persatuan kementerian terkait ini, hal termasuk peran Indonesia dalam ASEAN di bidang ekonomi. Sebab pedoman tersebut digunakan dalam memproduksi bahan makanan dan minuman halal yang diperdagangkan antar negara ASEAN. Yang kelima, menganjurkan adanya pentas seni antar negara. Peran Indonesia di bidang sosial dan budaya dalam menganjurkan adanya pentas kesenian atau budaya negara-negara ASEAN. Dari pementasan tersebut, ada banyak karya-karya orang Indonesia yang turut memperkarya budaya di tanah Asia Tenggara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nasita Rapopodia. Kali ini aku akan membacakan tentang revolusi mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Materi pelajaran IPS tema 6 subtema 2. Perjuangan dan revolusi mempertahankan kemerdekaan adalah salah satu periode dalam sejarah peradaban Indonesia modern. Periode ini berlangsung semenjak kembalinya Belanda bersama tentara sekutu pada tanggal 13 Oktober 1945 hingga pengakuan kedaulatan Republik Indonesia Serikat pada tanggal 27 Desember 1949. Pada masa ini, Indonesia memperjuangkan kemerdekaan yang baru diproklamirkan pada tanggal 17 Agustus 1945. Perjuangan dan revolusi mempertahankan kemerdekaan ini dilakukan melalui 2 cara, yaitu cara-cara diplomasi dan cara-cara militer. Perjuangan militer atau perlawanan bersenjata adalah satu elemen dari tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk mempertahankan kemerdekaannya. Selain melalui perlawanan bersenjata, Indonesia juga berusaha untuk mempertahankan
diplomasi. Jalur diplomasi umumnya diambil setelah terjadi kebuntuan dalam perjuangan melalui jalur militer. Meskipun Indonesia menganggap memperjuangkan kemerdekaan yang telah mereka raih, Belanda tidak menganggap demikian. Belanda masih menganggap bahwa kolonial Hindia Belanda, Netherlands India, hanya sebatas direbut oleh Jepang pada Perang Dunia II atau Perang Pasifik. Dengan berakhirnya Perang Pasifik dan kekalahan Jepang, Belanda menganggap perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia adalah sebuah pemberontakan. Untuk itulah Belanda menganggap kepulangan mereka dengan bantuan tentara sekutu ke Indonesia dianggap sebagai bentuk aksi polisi atau polisian aktif untuk meredakan kekacauan politik yang mereka anggap dalam bentuk kemerdekaan tersebut. Polisian action atau aksi polisi merupakan istilah yang digunakan oleh Belanda untuk dua serangan militer yang dilakukan oleh Belanda terhadap Indonesia, yakni agresi militer 1. Sebagai kekuatan kolonial, Belanda menganggap bahwa perjuangan kemerdekaan Indonesia merupakan sebuah pemberontakan terhadap kekuasaan kolonial Belanda di Hindia Belanda. Dengan demikian, Belanda menganggap bahwa agresi militer yang ia lakukan bukanlah merupakan invasi terhadap wilayah dan kedaulatan Republik Indonesia, melainkan upaya untuk menegakkan kembali hukum dan kekuasaan Belanda di Nusantara. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Hafiz Azhar dari kelompok Sultan Syahrir. Kali ini saya akan mempresentasikan cinta tanah air. Cinta tanah air dapat diartikan juga cara berpikir, bersikap, dan berbuat yang menunjukkan kesetiaan, kepedulian, dan penghargaan yang tinggi terhadap bangsa, lingkungan, fisik, sosial, budaya, ekonomi, dan politik bangsa. Rasa cinta kepada tanah air dan bangsa merupakan pengalaman sila ketiga Pancasila. Rasa cinta tanah air perlu ditanamkan kepada anak usia sejak dini, baik di PAUD, non-formal, TK, agar sebagai generasi penerus bangsa dan mewujudkan sikap dan tingkah laku yang bermanfaat bagi kepentingan masyarakat dan menghindari penyimpangan sosial yang merusak norma-norma dan nilai-nilai kebudayaan Indonesia. Contoh sikap cinta tanah air dan bangsa Indonesia antara lain: 1. Bangga sebagai bangsa Indonesia. 2. Mau dan mampu menjaga nama baik Indonesia. 3. Mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku. 4. Menggunakan hak pilih saat pemilihan umum. 5. Belajar dengan sungguh-sungguh. 6. Merawat dan tidak merusak fasilitas umum. 7. Menjaga kelestarian lingkungan hidup. 8. Tidak membuang sampah sembarangan. 9. Menciptakan kerukunan di tengah masyarakat yang beragam. 10. Bangga menggunakan dan mencintai produk buatan Indonesia. Cinta tanah air merupakan rasa kebanggaan, rasa memiliki, rasa menghargai, rasa menghormati, dan loyalitas yang tinggi yang dimiliki oleh setiap individu pada negara tempat ia tinggal, yang dapat tercermin dan dari perilaku membela tanah airnya, menjaga dan melindungi tanah airnya, rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. Contoh perilaku siswa dan pelajar yang mencerminkan penasaran cinta tanah air. 1. Mengikuti upacara bendera. 2. Menyanyikan lagu Indonesia Raya. 3. Mengikuti kegiatan belajar mengajar di sekolah dengan baik dan tertib. Akibat tidak memiliki rasa cinta tanah air, maka Indonesia akan mengalami banyak konflik.
Indonesia akan banyak perpecahan antara satu dengan yang lain. Hal ini menyebabkan bangsa Indonesia terpecah belah dan hancur tanpa persatuan dan kesatuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.